Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan lagi studi kristalisasi kitab Roma. Kali ini kita akan masih membahas sedikit tentang pengudusan dan disambung nanti tentang pemuliaan. Saya akan mengulangi lagi sedikit dulu yang saya sebut trilogi keselamatan, suatu istilah-istilah ya, tapi itu suatu pengalaman juga. Di sini Paulus menguraikan keselamatan itu dalam 3 hal ya. Pembenaran oleh iman, pengudusan juga oleh iman, dan pemuliaan oleh iman ya. Dan iman yang dimaksud Paulus itu adalah, sudah kita bahas itu, dari iman kepada iman. Artinya iman harus disempurnakan, iman harus bertumbuh, iman harus bergerak. Itulah iman yang diberitakan Alkitab itu, yaitu suatu energi Kristus yang terus bertumbuh karena perbuatan ketaatan. Sesuai dengan uraian Yakobus, perbuatan yang lahir dari iman akan menyempurnakan iman yang ada. Jadi iman itu bertumbuh terus ya. Jadi ketiga hal ini saya menyebutnya trilogi. Justification by faith, sanctification by faith, pengudusan, glorification by faith. Jadi trilogi ini kita tahu suatu cerita yang berurut-urutan dia, tapi temanya sama. Ini tema daripada keselamatan itu, yang 3 hal ini ya. Dia nggak terpisah ya Bapak Saudara, dia satu paket. Ya, ketika orang beriman kepada Tuhan Yesus, ya, mendengar berita Injil, dapat kasih karunia untuk mendengar, untuk beriman, dapat energi Kristus, maka otomatis ketiga hal ini akan didapat, walaupun sesuai dengan pertumbuhan iman ya. Pengalaman akan menyusul sesuai dengan pertumbuhan iman. Jadi iman dulu, baru menghasilkan pengalaman keselamatan ya. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai pengudusan itu dari pasal 5 Roma ini ayat 12 sampai pasal 7. Jadi Paulus menguraikan soal pengudusan oleh iman ini dari pasal 5 ayat 12 sampai pasal 7 ya. Nah, kita sudah bahas poin headship ya, karena Paulus bilang begini, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dalam menjelaskan pengudusan, Paulus menggunakan istilah dosa dalam bentuk tunggal. Artinya suatu power, suatu kuasa, suatu hukum ya, yang ada di dalam anggota tubuh kita. Ingat ya, bukan tubuh kita itu yang dosa. Kuasa dosa itu ada di dalam anggota-anggota tubuh kita. Ya. Ini disebabkan kuasa dosa ini masuk ke dalam seluruh keturunan Adam. Kuasa dosa itu karena perbuatan satu orang Adam itu. Nah, kemudian Paulus menjelaskan bahwa karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan, perhatikan ya, atas semua orang tanpa terkecuali, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena ini bicara bukan soal responnya nanti kalau percaya atau tidak, bukan itu. Ini headship, kekepalaan. Perbuatan Adam yang satu itu telah mengakibatkan seluruh manusia jatuh ke dalam kuasa dosa, hukum dosa yang ada dalam tubuh itu. Ya.
Dan perbuatan satu orang Yesus Kristus yang benar, ya, dengan penebusannya itu di kayu salib, juga akan memberi efek sama. Ya, sebab ini kepala manusia ini. Yang ini Adam kepala manusia. Ini dua kepala manusia juga yang kedua, manusia kedua ini. Ya, itu sebabnya seluruhnya, kalau ini yang pertama ngefek istilahnya ke seluruh orang, ya ini juga harus begitu. Itu namanya headship, kekepalaan, ya. Jadi soal nanti percaya atau tidak, nanti kalau kita lihat bantuan 1 Korintus 15 itu ada urutannya. Yesus dulu yang itu konteksnya kebangkitan, ya, ada urutan. Yesus dulu yang dibangkitkan, baru nanti buah sulung ini ketika dia datang, baru kemudian semuanya. Sampai upah dosa yang dalam maut itu dihancurkan. Musuh terakhir, ya, jadi nggak ada lagi musuh setelah itu. Jadi, baik saudara, perkara headship ini harus dipahami. Karena orang kalau bicara keselamatan langsung dia pikir bagi yang percaya. Itu bukan headship. Saya nggak bicara persyaratan orang selamat begitu. Ini persoalan yang kita bicarakan ini adalah kekepalaan. Ya, kekepalaan, headship. Jadi kalau satu orang bikin dosa, seluruh manusia kena. Maka satu orang bikin kebenaran, seluruh manusia juga terdampak, ya. Bahkan lebih lagi, kasih karunia lebih lagi, ya. Kita sudah bicara itu yang mengenai headship yang pertama. Karena begini, ini kalau pengudusan itu artinya pindah. Tadi kita hamba kepada dosa, sekarang menjadi hamba kepada kebenaran. Tadi kita hamba kepada kekuasaan manusia lama, ya, Adam lama, sekarang kepada Kristus. Jadi mindah gitu. Pengudusan itu tadinya dipisahkan, dikhususan untuk dosa, ya, hamba dosa berbuah bagi maut dan sebagainya. Sekarang dipindahkan menjadi hamba kebenaran. Nah, untuk ini makanya dibicarain headship, kekepalaan. Kalau bicara pengudusan, bukan dulu bicara soal nanti percaya atau nggak percaya. Ini kan konteksnya udah untuk orang percaya, udah, ya. Jadi ketika, nah masalahnya ketika nanti ini yang kedua kita sudah baca juga salib, ya. Cara mindahnya itu gimana? Cara pindahnya dari hamba dosa, kenapa bisa jadi hamba kebenaran itu caranya disalib. Mati bareng Kristus. Kalau pembenaran, justification itu Kristus mati bagi kita, mencurahkan darahnya, menghapuskan dosa kita, dan kita dinyatakan benar. Itu justification by faith, pembenaran karena iman, darah. Kemudian kalau pengudusan, ini soal kita mau dipindahkan ini. Caranya mati bareng dengan Kristus. Jadi sebenarnya yang 2000 tahun yang lalu itu Kristus mati, dia tidak sendiri, ya. Seluruhnya dunia pun mati di situ. Manusia lama kita juga ikut mati di situ. Ya, ciptaan lama pun ditumpas habis di kayu salib itu. Ya. Jadi sebenarnya yang kita imani jangan hanya Kristus mati bagiku, tapi aku juga mati bersama dengan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau aku sudah mati, aku dosa tidak berkuasa lagi atas aku. Ini makanya Paulus bilang begini, Roma 6:6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita, perhatikan ini, hilang kuasanya. Powerless. Hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tadinya kita tuh hamba dosa. Ya, hamba dosa itu mengerti saudaraku, ya, dipaksa berbuat dosa oleh kuasa dosa yang dalam tubuh ini. Enggak mau kita, tapi dipaksa jatuh terus begitu, ya. Jadi ada kuasa dan kita hambanya daripada kuasa dosa itu. Nah, itu bagaimana caranya melepaskannya? Bukan tubuh ini disiksa, karena bukan tubuh problemnya, tapi kuasa dosa yang dalam tubuh ini. Nah, itu kita mati. Manusia lama kita mati.
ke orang kalau udah mati ya nggak berkuasa lagi. Misalnya saya berkuasa, nanti Paulus juga bicara soal hukum Taurat itu. Ini kalau seseorang berkuasa atas seseorang, misalnya dia tuan, ini hamba, selama hambanya itu hidup kan, kalau udah mati ya udah habis kuasanya. Mau diapain juga hambanya itu, udah hilang kuasanya si tuan ini, karena sudah mati hambanya. Begitu juga kita, ya kalau sudah kita mati bagi dosa, udah nggak berkuasa lagi dosa itu atas kita, ya. Supaya kita, kenapa tujuan kita mati? Supaya kita menjadi hamba yang lain, hamba kebenaran. Nah, ini pindah, ya. Pengudusan itu pindah, tadinya diabdikan kepada dosa karena kita hamba dosa. Sekarang kita diabdikan kepada kebenaran karena kita hamba kebenaran. Jadi mati bersama ini sudah kita bahas kemarin. Satu lagi yang kita harus bahas lagi mengenai hukum Taurat. Ya, karena Paulus bilang, aku pun tidak tahu apa itu dosa kalau hukum Taurat tidak datang, ya. Jadi gini, dosa ada, ya, maut ada sejak zaman Adam. Tapi kalau nggak ada hukum Taurat, nggak ada yang mau dilanggar kan? Nggak ada dosa, berarti tidak diperhitungkan kan? Jadi dengan datangnya hukum Taurat baru ketahuan dosa itu, perbuatan-perbuatan itu. Makanya Paulus bilang, aku pun tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak berkata jangan mengingini. Jadi begitu datang hukum Taurat, itu hukum Taurat itu salah satu fungsinya membongkar kondisi seseorang. Ya, kalau misalnya perintah itu nggak datang, nggak ketahuan bahwa kita ini seorang yang berdosa. Saya beri contoh, misalnya ada asisten rumah tangga. Dia katakanlah ya kerjanya ngawur lah, ya bodoh lah, ya apa semuanya lah itu. Tapi selama tidak ada perintah dari tuan, dari nyonyanya, kan dia nggak ketahuan. Dia diam aja, dia duduk aja. Apalagi kalau dipakai pakaian yang cukup ini, nanti orangnya, oh ini asisten rumah tangga yang luar biasa. Ya, tapi coba suruh kerja. Tolong dulu kamu cuci piring ini, tolong piring pecah, karena memang dia kacau. Perintah ini, perintah kacau semua. Nah, baru ketahuan kekacauannya ini setelah datang perintah. Begitu juga kita. Sebelum datang perintah hukum Taurat atau perintah Tuhan apapun juga, ya kita nggak kelihatan orang berdosa. Nah, untuk itu Paulus bicara lagi di poin ini, bahwa kita dibebaskan dari perintah hukum Taurat yang kita kerjakan dengan diri kita ini loh. Karena diri kita ini, Paulus bilang, dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ya, ada sesuatu yang baik. Hanya sesuatu yang tidak baik dalam diriku ini tidak kelihatan kalau hukum Taurat tidak datang. Ketika hukum Taurat datang, ketika perintah datang, barulah ketahuan. Kayak pembantu yang tadi tuh, yang asisten rumah tangga itu. Begonya tuh kelihatan setelah datang perintah. Nah, jadi ini, nah gimana supaya jadi karena kalau dalam diriku udah jelas tidak ada sesuatu yang baik, selalu itu. Ya, dalam diriku selalu tidak ada sesuatu yang baik. Nanti saya kasih kesimpulan yang banyak orang nggak sadar itu. Pokoknya pada dalam diriku tidak ada sesuatu yang baik. Jadi kalau ada perintah dan aku yang harus ngerjain perintah itu, pasti salah. Pastilah kebongkarlah kebusukan, kegagalan, kebodohan aku dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus bicara hukum Taurat dan kasih karunia. Supaya kasih karunia itu artinya anugerah Tuhan lah yang mengerjakannya di dalam aku. Itu sebabnya Paulus bilang gini, kalau seorang istri, dia terikat dengan suaminya selama suaminya hidup. Kalau suaminya mati, istrinya bebas secara hukum. Jadi gimana kita dibebaskan dari hukum Taurat ini? Karena dalam diri kita nggak ada sesuatu yang baik. Bukan hukum Tauratnya yang jahat. Bukan. Hukum Taurat ini yang bagus. Perintah ini bagus. Saya ini yang ada dalam diriku sebagai manusia nggak ada sesuatu yang baik. Bagaimana supaya dipindahkan ini kondisi saya yang nggak ada sesuatu yang baik ini? Supaya biar kasih karunia yang menolong saya mengerjakan apa-apa yang Tuhan minta. Caranya begini, saya mati. Ya. Bagi hukum Taurat. Dengan apa? Dengan salib. Tetap salib. Kalau pengudusan, solusinya salib. Mati. Yang pertama Paulus bilang mati bagi dosa.
Yang kedua, kita mati bagi hukum Taurat. Jadi maksudnya begini, bukan berarti jadi di luar aturan hidup itu, enggak. Tetap aturan roh ada, tapi yang ngerjainnya Tuhan di dalam kita. Kasih karunia Tuhan, itu maksudnya. Bukan artinya di luar hukum Taurat, berarti kita bebas, merdeka, bikin dosa semau-maunya, bukan begitu. Kita dipindahin, ingat ya, pengudusan itu pindah. Ini hukum Taurat, ini Tuhan, ya, yang merintah kita. Tapi karena kita dalam diri kita nggak ada sesuatu yang baik, kayak asisten rumah tangga itu yang bodoh dan sebagainya, kelihatanlah kelemahannya semua. Ini ada Tuhan berikut, yang kedua, kasih karunia. Paulus bilang begitu, ya. Ya coba Kristus ini, ya. Nah, kalau dengan dia, kita nggak ngerjain bukan dari kita yang bodoh itu, tapi kasih karunia itu yang menolong kita mengerjakan itu. Gitu. Karena dalam diri kita udah habis, konyol udah. Secara manusia tidak ada sesuatu yang baik. Nah itu makanya banyak orang pikirkan, oh berarti saya sudah bebas dari dosa, yang gak ada lagi hukum dosa dalam diriku. Salah. Diperhatikan ya kesimpulannya, ini yang banyak orang bingung gitu. Perhatikan pasal 7 Roma ayat yang ke-26. Ya, 24 dulu bilang begini. Aku manusia celaka. Ya, karena dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Ya. Makanya Paulus, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, jawabannya syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, ini kesimpulannya nih. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Jadi kita dipindahin, kayak tadi saya bilang ya, bukan di luar hukum Tuhan. Nah, kita lepas dari hukum Taurat, masuk ke dalam hukumnya Tuhan, hukum roh. Tapi di dalam kasih karunia yang mengerjakannya itu, kita ditolong lah kalau begitu ya. Sebenarnya kasih karunia itu yang mengerjakannya. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, ya. Tapi perhatikan ini, tetapi dengan tubuh insaniku ini aku melayani hukum dosa. Jadi masih ada hukum dosa di dalam tubuh. Tapi kalau kita tidak menuruti hukum itu kan udah dipindahin tadi kan. Hukum akal budi kita dalam manusia baru kita cinta kepada Tuhan, cinta kepada, pendeknya cinta semuanya lah. Doa cinta, senang baca Alkitab, senang muji Tuhan, senang melayani, senang semuanya. Akal budi kita, manusia baru kita senang. Tapi, ingat, masih ada hukum dosa di dalam tubuh. Kalau misalnya karena 1-2 hal iman kita merosot, kita jatuh ke dalam kuasa dosa dalam tubuh, kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Nah, ini hati-hati. Ya. Itu sebabnya kita harus terus di dalam Kristus, di dalam hukum yang baru ini, hukum roh, ya. Jangan jatuh ke bawah, karena masih bisa. Sama aja jahatnya orang kudus itu kalau melakukan kedosa, sama aja dengan orang yang biasa di luar itu, sama. Kenapa? Ya karena hukum dosanya masih ada. Karena tubuh ini sudah divonis bahwa hukum dosa selama-lamanya ada di dalam anggota tubuh kita. Hanya saja karena pekerjaan salib kita dipindahkan, tadinya berhambakan kepada dosa yang dirangsang hukum Taurat, sekarang menjadi hamba kebenaran. Jadi selama saudara dan saya tetap di dalam Kristus, tetap di dalam hukum roh, ya, tetap di dalam kasih karunia, kita mengikuti perintah Tuhan walaupun anggota tubuh kita ini tetap ada hukum dosa di situ. Dia dibikin nganggur gitu loh. Ya, singa tidur lah. Tapi bukan berarti dia mati. Kalau dia dibangunin, hidup. Saudara nanti ngerasain ya. Jatuh bangun di situ terus. Bisa, karena dia masih ada di situ. Tapi ingat ya, bukan tubuh ini. Tubuh ini justru ada berkat bagi tubuhnya. Kalau roh kita, Roh Kudus itu, kalau kita ikutin hukum roh, nanti kita lihat di sini di pasal 8 itu ada berkatnya.
roh itu menghidupkan tubuh kita. Menopang, kalau sakit roh itu menyembuhkannya, ya. Jadi bahkan nanti rohnya ini, bahkan ketika nanti terakhir pemulihan ya, itu ini tubuh kita dibebaskan, ganti tubuh baru. Pemulihan itu. Oke, kita kayaknya masuk pemuliaan ini besok aja ya, supaya nanti jelas ini. Saya mau simpulkan dulu pengudusan ini ya, karena ini penting sekali. Karena kalau hanya justification by faith, nggak bisa. Bukan pemenang itu. Emang dia sudah jadi orang benar, selama-lamanya benar. Tapi itu baru sepertiga keselamatan. Dia mesti hidup kudus, ya. Belajar mengikuti pimpinan roh, begitu. Belajar dilepaskan daripada hukum dosa. Itu sebenarnya sudah. Istilahnya itu selalu sudah. Roma 6:6. Sebab karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah auris, bentuk auris itu artinya past tense, udah lalu, sudah dibebaskan. Cuman kalau iman kita merosot karena satu dua hal, kita jatuh kembali ke dalam kondisi lama. Nah ini. Jadi pengudusan itu suatu kondisi di mana akan terjadi buah pengudusan kalau kita tetap di dalam hukum roh. Ya, tetap di dalam kasih karunia, ya, tetap di dalam Kristus. Harus itu kuncinya. Begitu kita keluar dari situ, kita merosot jatuh lagi ke dalam dosa-dosa kita yang lama. Jangan kaget ya, Tuhan aku nggak bertumbuh, ya bukan. Karena iman, karena satu dua hal mungkin mulai bersungut-sungut ya, protes sama Tuhan, nah mulai itu iman itu jatuh, ya. Nah, ketika itulah terperosok kita kembali kepada pengalaman yang lama. Jadi ingat, ya, dalam diri kita tuh ada singa hukum dosa itu. Tidur berarti dia cuman tidur. Hidup dia itu kalau iman kita merosot yang satu dua hal, kalau kita keluar seolah-olah begitu ya dari Kristus, dalam arti nggak mengikuti lagi pimpinan roh, tapi ngikutin keinginan sendiri aja kembali. Orang yang jatuh itu dalam dosa itu karena dia hati-hati dengan uang dan jabatan misalnya ya. Coba lihat Daud itu. Kan karena itunya dia udah aman, udah enak, dia lengah. Itu juga makanya hamba Tuhan bisa bikin dosa aneh-aneh. Ya, karena itu hati-hati makanya dengan hal itu. Jangan sampai kita jadi nyaman, lupa diri, akhirnya jatuh kembali ya. Oke lah, jadi kesimpulannya buah pengudusan selalu itu terjadi selama kita hidup dalam iman, ya, hidup dalam Kristus, hidup dalam kasih karunia. Selama itu amanlah, walaupun tubuh ini ada singa, katakan manusia, ada siap-siap itu hukum dosa yang menerkam kita. Tapi selama kita tetap dalam Tuhan, ya, nggak apa-apa, dia ada di situ. Kan nggak apa-apa kalau kita hidup dengan singa pun. Asal singanya tidur. Nyamuk pun juga nggak apa-apa, ada banyak nyamuk. Selama nyamuknya nggak gigit kita, nggak nyerang kita. Bahkan katanya virus COVID ini, nggak apa-apa itu, dia berkeliaran di mana-mana. Asal imun kita cukup, kan itunya. Ya. Jadi saudara dan saya jangan berharap hancur itu hukum dosa, nggak ada lagi selama-lamanya selama kita dalam tubuh ini, nggak mungkin. Vonisnya sudah jelas. Mut tamut. Engkau akan mati, kondisi maut, dan akan berakhir kepada kematian fisik. Jadi tubuh ini walaupun diselamatkan, walaupun ada Roh Kudus, walaupun tubuh ini baik roh, tetap vonis itu. Kita tetap akan mati tubuh ini. Pasti. Dijamin lah, tinggal tunggu urutan lah. Urutannya ya. Pasti kita mati. Kenapa? Kalau kita bilang roh hidup oleh kebenaran, tapi tubuh mati karena dosa. Itu soal vonis. Nggak bisa lagi tuh. Nggak bisa mau diapain pun. Ya. Nanti kita bicara lah. Besok. Pemuliaan. Glorification. By faith. Ya, tetap itu ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Amin.